7 roket hantam bandara Irak yang tampung pasukan Amerika Serikat. Roket dilaporkan menargetkan pangkalan udara Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat di utara Baghdad pada Senin 15 Maret malam. Pejabat keamanan Irak menuturkan serangan yang terjadi di Al-Balad itu tidak menimbulkan korban atau kerusakan di pangkalan. 5 roket lainnya dilaporkan jatuh di desa sekitar pangkalan udara tersebut. Pejabat keamanan mengatakan roket itu ditembakkan dari sebuah desa provinsi Dilaya, timur bandara. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu. Namun serangan serupa yang menargetkan pasukan asing terutama personel Amerika Serikat telah terjadi beberapa kali dalam 3 pekan terakhir di Irak. Pada 3 Maret lalu, seorang subkontraktor Amerika tewas setelah sebuah pangkalan udara di Ain al-Asad, barat Irak, diterjang roket. Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Amerika Serikat melakukan pengeboman sebuah pos perbatasan di negara tetangga Suriah. Menurut Pentagon, depot itu digunakan oleh milisi bersenjata Irak yang didukung Iran selama ini diduga kerap melakukan serangan roket. Serangan Amerika Serikat ke Suriah itu menurut Presiden Joe Biden merupakan peringatan bagi Iran yang selama ini merupakan musuh negeri Paman Sam di Timur Tengah. Serangan itu hampir berhenti total pada Oktober setelah gencatan senjata dengan kelompok garis keras, tetapi sejak itu dilanjutkan. Di sisi lain, lagi-lagi serangan roket hujani pangkalan udara Amerika Serikat di Irak. 1 tewas, Amerika Serikat pertimbangkan serangan balasan. Sedikitnya ada 10 roket menghujani pangkalan udara Amerika Serikat di barat Irak pada Rabu kemarin, mengakibatkan seorang kontraktor asal Amerika harus menghembuskan nafas terakhirnya. Gedung Putih memperingatkan akan adanya kemungkinan serangan militer balasan terhadap serangan roket tersebut. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan pertama sejak pasukan Amerika Serikat menyerang sejumlah sasaran milisi pendukung Iran di perbatasan Irak-Suriah pekan lalu. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki menyatakan serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan Amerika Serikat pekan lalu bisa menjadi model serangan balasan. Serangan pekan lalu tersebut merupakan serangan balasan atas serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak Utara pada awal Februari lalu. Jika kami menilai serangan balasan diperlukan, kami akan beraksi dengan cara dan waktu yang kami tentukan, ujar Psaki pada Rabu 3 Maret 2021, seperti dilansir dari Associated Press. Juru bicara Pentagon John Kirby menyatakan sang kontraktor Amerika Serikat mengalami serangan jantung saat berlindung dari serangan roket dan meninggal dunia tak lama kemudian. Selain sang kontraktor, tidak dilaporkan adanya korban lain. Pasukan Inggris dan Denmark juga termasuk yang berada di pangkalan tersebut. Serangan udara Amerika Serikat pekan lalu yang menewaskan seorang anggota milisi pendukung Iran telah memicu kekhawatiran akan siklus serangan balasan-balasan seperti yang terjadi lebih dari setahun lalu. Rangkaian serangan tersebut termasuk serangan pesawat tak berawak pada Januari 2020. Kematian kontraktor Amerika Serikat tersebut kian memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan terlibat dalam periode rangkaian serangan yang kian sengit. Ini akan memperumit hasrat pemerintahan Biden untuk membuka pembicaraan dengan Iran seputar kesepakatan nuklir 2015. Serangan terbaru terjadi 2 hari sebelum Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Irak di tengah kekhawatiran situasi keamanan dan pandemi COVID. Paus Fransiskus dijadwalkan akan mengunjungi Baghdad, Irak Selatan dan kota Erbil di utara. Juru bicara pasukan koalisi Amerika Serikat Kolonel Wayne Maroto mengatakan serangan roket menghantam pangkalan udara Ain al-Asad di Provinsi Anbar pada Rabu pagi waktu setempat. Menurut Kirby, roket ditembakkan dari arah timur pangkalan dan sistem pertahanan roket di pangkalan digunakan untuk menangkal serangan tersebut. Pangkalan tersebut merupakan pangkalan yang sama yang diserang Iran dengan rentetan rudal pada Januari tahun lalu sebagai balasan atas
jenderalnya. Lusinan tentara Amerika Serikat mengalami gegar otak akibat serangan tersebut. Militer Irak mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa serangan pada Rabu 3 Maret tidak menyebabkan kerugian signifikan. Tentara Irak telah menemukan landasan yang digunakan untuk meluncurkan roket, yakni sebuah truk yang terbakar di kawasan gurun. Duta Besar Inggris untuk Irak Stephen Hickey mengutuk serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan itu merusak upaya yang tengah berjalan dalam memerangi kelompok negara itu. Sementara itu, pasukan koalisi Denmark yang berada di pangkalan juga tengah membantu membawa kestabilan dan keamanan di Irak. Serangan keji terhadap pangkalan Ain al-Assad di Irak sama sekali tidak dapat diterima, ujar Menteri Luar Negeri Denmark, JP Kofod, melalui Twitter. Pasukan Denmark menyatakan 2 tentara Denmark yang tengah berada di pangkalan saat serangan terjadi tidak terluka. Serangan Amerika Serikat di sepanjang perbatasan pekan lalu merupakan respon terhadap rentetan serangan roket yang menyasar kehadiran Amerika Serikat, termasuk serangan yang menghabisi seorang kontraktor koalisi dari Filipina. Di luar Bandara Erbil, Pentagon menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan respon militer yang proporsional. Marutu menyatakan pasukan Irak tengah memimpin penyelidikan atas serangan terhadap pangkalan tersebut. Serangan roket yang sering terjadi di Baghdad yang menyasar zona hijau lokasi kedutaan besar Amerika Serikat yang jaga ketat membuat pemerintahan era Presiden Donald Trump frustasi. Hingga berbuah ancaman penutupan dan juga peningkatan serangan. Serangan-serangan tersebut meningkat lagi dalam beberapa pekan terakhir sejak Presiden Joe Biden menjabat menyusul jeda selama masa transisi. Amerika Serikat mengurangi kehadiran pasukannya secara signifikan di Irak pada tahun lalu dan menarik pasukan dari sejumlah pangkalan Irak untuk berkonsolidasi terutama di pangkalan Ain al-Assad, Baghdad, dan juga Erbil. Di sisi lain, 3 roket hantam pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Milisi pro-Iran terang-terangan akui ulahnya ini. Mengapa demikian? Ada apa? 3 roket diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di wilayah Kurdi di Irak Utara. Serangan roket yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat ini seketika menghancurkan beberapa bangunan di sekitarnya. Akibat gempuran roket, sekiranya 5 orang yang termasuk seorang personel militer Amerika Serikat mengalami luka-luka dan 1 orang harus pergi. Agresi roket yang tak terduga itu terjadi pada Senin 15 Februari 2021 pada pukul 9:30 waktu setempat malam. Serangan roket disebut-sebut sebagai serangan yang paling berbahaya dalam kurun 1 tahun belakangan ini dan akan berdampak pada moral pasukan Amerika Serikat.